Hi everyone, how are you today? I hope you are doing well. Is it boring to stay at home, right? And do you wash your hands also? And I think you must be know it is one of coronavirus prevention. It's pity, but it's okay. We will better soon. Um, at last but not least, you should take care of yourself and your family, and don't forget to stay at home and stay safe always. Yeah. Let me introduce myself. My name is Sadita Maulia and I'm one of 40 students in University of Mataram. So what will I do here? Of course, I will explain about passive voice. Well, wait. Do you know about passive voice? Ya, so voice itu adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimatnya menerima aksi atau receiver of action, bukan yang melakukan aksi. Dan perlu diingat bahwa pada active voice itu jadi fokus terhadap pihak yang melakukan aksi ya. Ini berbeda dan kalimat passive voice juga memiliki fungsi diantaranya untuk menunjukkan ketertarikan kita pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan, bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Seperti itu contohnya. The house was built in 1899. Rumah ini dibangun pada tahun 1899. Berarti rumah lama ya, rumah tua maksudnya. So, kita fokus pada kata yang di bold, was built. Jadi di sini artinya kita itu tertarik dengan rumahnya, bukan tertarik kepada siapa yang membangun rumah tersebut. Seperti itu. Dan juga kita ini menggunakan passive voice karena kita tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan. Maksudnya itu seperti contoh berikut ini. Every year, thousands of people are killed on our roads. Setiap tahun ribuan orang terbunuh di jalan kami. Terbunuh. Jadi kita itu tidak mengetahui siapa pelakunya yang menyebabkan ribuan orang ini terbunuh. Mungkin karena kecelakaan, dibantai, atau pada masa penjajahan. Who knows about it? Yeah, and the next. Oh, no. Saya lupa. Jika kita ingin mengatakan siapa atau apa yang melupakan, bukan melupakan, yang melakukan suatu tindakan, maka kita itu menggunakan preposisi by. You know preposisi? Ya, pasti tahu ya. Seperti contoh berikut ini. Kita lihat dulu active voice-nya. My uncle built this hotel. Paman saya telah mendirikan hotel. Sebelum ke passive voice, kita identifikasi terlebih dahulu kalimatnya. My uncle di sini dia subjek, and then built itu verb to, and this hotel dia objek. Jadi secara keseluruhan tensesnya itu bentuknya ialah simple past. Selanjutnya kita ubah ya ke passive voice. This hotel was built by my uncle. Hotel ini telah didirikan oleh paman saya. Nah, this hotel ini yang asalnya yang asalnya objek menjadi subjek. And was, kenapa was? Karena ini merujuk kepada hotel. Hotel itu it, di mana was ini digunakan untuk subjek he, she, it. And then built. Loh, kok sama ya? Sama yang active voice? No, it is verb 3 past participle build. Kan dari kata build, and build. By. Nah, by ini preposisinya by my uncle. Seperti itu. So, how to make passive voice? Ini terdiri dari, maksudnya saya akan menjelaskan 3 ya di sini. Yang pertama itu passive voice with tenses, and then passive voice with infinitive, and the last one passive voice with gerunds. Nah, ini dia passive voice with tenses. Di sini sudah ada ya tensesnya dari simple present hingga future, and then subject, to be, and past participle, and sisa kalimat. Perlu diketahui, to be ini dia itu berubah merujuk kepada sesuai dengan bentuk Oke, kita kembali. Jadi to be ini itu tergantung ini ya, subjek sama waktunya. And then past participle, perlu diingat past participle itu adalah verb 3. Dan sisa kalimat ini bisa jadi complement, tapi kita lihat dari bentuk
every day, at the moment, ini itu termasuknya adverb of time. Oke, saya kasih contoh yang untuk simple present. Sebenarnya ini semua tuh sudah dirubah ya ke passive voice. Cuman saya akan saya akan memberikan contoh dari active voice-nya untuk yang simple present. Jadi active voice-nya itu my house clean every day. My house clean every day. Nah, kita ubah ke simple present. Jadi yang passive voice-nya ya tentunya my house is clean every day. Kenapa to be-nya is? Karena merujuk kepada my itu saya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini dia passive voice with infinitive. So, do you know about infinitive? Mungkin ini tidak asing lagi ya di telinga kalian, bahwa infinitive itu dia kata kerja di mana dibagi menjadi dua, bare infinitive sama to infinitive. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Oh iya, jangan dulu contoh. Perlu diingat bahwa passive voice with infinitive ini digunakan setelah model atau kata kerja verb. Oke. Contoh pertama, they expect to be invited to the party. Mereka berharap diundang ke pesta. Jadi, formulanya ini atau rumusnya ini untuk yang passive simple ialah to be ditambah past participle. Untuk yang kalimat pertama, contoh pertama, to be sudah ada dan past participle-nya itu invited. Dari kata, maksudnya dari verb one-nya itu invite, seperti itu. Oke, selanjutnya. John might be promoted next year. John mungkin dipromosikan tahun depan. Might ini model ya, model auxiliaries dari may. Maksudnya might ini not might but might. Dia itu bentuk past seperti itu. Tapi tunggu dulu sebentar. Kenapa tuhnya tidak ada? Do you know about it? So di sini kenapa tuhnya itu tidak ada? Karena ada situasi di mana bentuk dari zero passive ini berubah seperti itu, sehingga kata tuhnya itu dihilangkan. Seperti itu loh. Nah, ini kan model ya, might be promoted. Seperti itu. Oke, lanjut. Passive voice with gerund. Ya, selanjutnya gerund. Do you know about gerund? Atau mungkin asing di telinga kalian? No, sebenarnya ini tuh istilahnya aja sih ya yang asing, tapi kalian sering kok maksudnya itu berbicara dalam percakapan bahasa Inggris menggunakan gerund, cuman kalian aja nggak tahu seperti itu. Misalkan contoh, jangan dulu contoh, tapi pengertiannya dulu ya. Ya, pengertiannya seperti ini. Jadi gerund itu dia ini kata kerja yang dibedakan. Paham? Atau lebih seperti ini. Gerund itu dia adalah dimana ada kata kerja terus ditambah ing dan itu berubah fungsinya menjadi sebagai noun atau kata benda seperti itu. Bukan noun ya, kata ibu juga. Noun kan bahasa Sunda, jadi noun. Dan perlu diketahui bahwa gerund ini you can put the gerund as a subject, as an object, or as a subject complement as the object of a preposition and possessive. Seperti itu. Tadi mau dikasih contoh. Contohnya seperti ini. Swim. Kata kerja swim, berenang kan? Tapi kalau tambah gerund, not gerund, but gerund, itu jadi swimming. Seperti itu. Harus bisa membedakan antara gerund sama infinitive. Oke, kita lihat contohnya. Dan sebelum contoh juga, saya akan kasih tahu bahwa untuk rumus aktif simple-nya itu dia verb ing, hanya itu saja. Dan untuk passive simple, yaitu being ditambah pp atau past participle. So, let's check it out. Kalimat pertama, contoh yang pertama, the children are excited about being taken to the zoo. Anak-anak senang dibawa ke kebun binatang. Wow. Nah, ini itu posisinya, posisi gerundnya ini sebagai as the object of a preposition. Mana yang dikatakan preposisi? Of course, about. Jadi, bukan hanya by yang jadi preposisi itu, tetapi banyak.
contohnya ya seperti ini, about, terus of, yang pada kalimat kedua, among, above. Mungkin bisa dicari lagi ya di Google lebih lengkap. Oke. Nah, kita identifikasi lagi. Untuk kalimat pertama, about. Nah, about ini dia gerund ya. Preposisi. And then being taken. Being, tadi itu sudah masuk formula. Taken berasal dari kata take, verb 1. Dan di sini taken itu past participle, seperti itu. Dan selanjutnya contoh yang kedua. I'm tired of being insulted. Saya lelah dihina. Emang siapa sih yang gak mau dihina gitu loh. Maksudnya gak ada yang gak mau dihina gitu. So di sini ya sudah mengetahui bahwa of itu merupakan preposisi, and being and insulted dia itu verb 3 or past participle dari insult. Seperti itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus being bukan to be? Maksudnya di sini kan being, not to be. Why gitu? Mungkin basically ini tuh udah dari sananya, tidak bisa ya dirubah lagi gitu loh. Dan ini kan I'm tired of being insulted by other people, him, her, or someone. Seperti itu. Thanks. And any question? So, mungkin segitu aja ya penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan kalian paham, tetapi jika ada beberapa dari kalian tidak paham, mungkin bisa bertanya di Instagram @sarita_mtd atau bisa langsung via email sarita136@gmail.com. So, thank you and have a good day. And don't forget, stay safe and stay at home. Okay, bye.